Karena masalahnya, apapun masalahnya, memang tujuan utama dari perekonomian itu adalah menuju kesejahteraan. Nah, kita akan bahas sedikit tentang pendahuluan. Fungsi linear adalah suatu fungsi yang sering digunakan oleh para ahli ekonomi dan bisnis dalam menganalisis ataupun memetakan masalah-masalah ekonomi. Di sini matematika datang untuk bisa bagaimana memecahkan dari sesuatu masalah ekonomi supaya seperti apa? Dia statistik dari mana dulu yang harus diselesaikan, dari mana dulu yang harus diselesaikan. Itu adalah fungsi dari matematika. Nah, fungsi permintaan, saya rasa di sini kalau anak ekonomi seharusnya sudah familiar terkait bagaimana fungsi permintaan. Nah, biasa disebut dengan KIDE ya, KIDE ataupun KIDE. KIDE itu kuantitas demand, KIDE itu price demand. Jadi kalau permintaan biasa urusannya dengan demand. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu. Di sini bentuk umum dari fungsi permintaan Qx sama dengan A min B P dikali dengan X. Ya. Qx itu adalah jumlah barang X yang diminta. Ya. Jadi kalau seandainya masalah ekonomi itu kira-kira apakah seberapa banyak sih kuantitas yang diminta oleh suatu tempat ataupun suatu individu ataupun suatu wilayah. PX itu adalah harga produk X, A dan B itu adalah parameternya. Biasanya A itu adalah konstan, ya. Di situ angka konstanta. B-nya itu adalah koefisien dari barang X tersebut. Di sini dicontohkan bahwa suatu produk jika harganya 100 akan terjual 10 unit. Dan bila harganya turun menjadi 75, maka yang akan terjual 20 unit. Tentukan fungsi permintaannya dan bagaimana gambar grafiknya. Kalau kita lihat di sini bersama bahwa memang hukum permintaannya. Hukum permintaan itu bunyinya ketika harga itu meninggi, maka permintaan akan turun. Ketika harga itu turun, maka permintaan akan naik. Nah, itu adalah bunyi dari permintaan, hukum permintaan. Nah, di sini dicontohkan suatu produk jika harganya 100, maka akan jual 10. Nah, bila harganya turun menjadi 75, maka yang terjual itu akan jauh lebih banyak. Tentukanlah fungsi permintaannya seperti apa, seperti ini. Di sini D, QD ya. Kenapa D? Karena demand ya. Nanti akan ada lawannya itu supply ataupun penawaran. ID sama dengan min 2P ditambah dengan 10. Maka dapat ini dari mana? Dapat fungsi ini dari mana? Dari soal. Dari soal ya, di sini lihat nih. Kalau seandainya 2P ya, min 2P ditambah dengan 10. Nah, di sini dilihat maka kurva fungsi tersebut adalah ini dari soal. Biasanya dari soal itu sudah muncul rumus dari QD. QD sama dengan minus 2P ditambah dengan 10. Maka di sini kita hanya membuat sebuah perumpamaan. Jika Q sama dengan 0, maka P-nya berapa? Atau sebaliknya, jika P sama dengan 0, Q-nya berapa? Sehingga didapat di situ titik koordinat seperti ini. Ya. Nah, saya ulangi dari sini, dari fungsinya. Ya. Jika suatu produk harganya 100, maka akan terjual 10 unit. Bila harganya turun menjadi 75, maka yang terjual 20. Tentukan fungsinya. Ya. Tentukan fungsinya didapat adalah QD sama dengan min 2P ditambah 10. Ya, maka kurva dari fungsi tersebut adalah seperti ini. Ya, jadi diumpamakan saja kalau seandainya 0, P-nya berapa? Kalau seandainya P-nya yang 0, Q-nya berapa? Tinggal dimasukkan, dapatlah titik koordinat. Titik koordinat akan seperti ini. Nah, biasa tadi kan kalau seandainya Q-nya 0, maka P-nya sama dengan 5. Ya, P-nya sama dengan 5. Kalau seandainya P sama 0, maka Q-nya 10. Jadi gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti ini. Ini adalah kurva permintaan fungsi linear. Dan yang jelas adalah kurva permintaan, dia akan bentuknya seperti ini. Ya. Dia akan bentuknya seperti ini. Kemungkinan besar akan seperti ini. Jadi kalau seandainya dia sebaliknya, seandainya seperti ini nih.
silang daripada ini, maka itu dinamakan kurva penawaran. Dan di sini bisa dimasukkan ke dalam rumusnya. Kalau seandainya 0 berarti 5, kalau seandainya 2 berarti 4, kalau seandainya 4 berarti 3, dan seterusnya. Tergantung titiknya kita mau buat berapa titik dari fungsi permintaan itu. Ya. Nah, coba di latihan ini, di sini diketahui fungsi permintaan yang ini P, ya. P sama dengan 6 dikurang 2Q. Maka kurva tersebut adalah, berarti rumusnya ini sudah ada. Ya. P sama dengan 6 dikurang dengan 2Q. Ya. Rumusnya sudah ada, tinggal dimasukkan. Kalau seandainya Q-nya 0, P-nya berapa? Kalau P-nya 0, Q-nya berapa? Dapatlah titik koordinat kedua tersebut, maka gambarnya akan seperti ini. Jadi untuk mempermudahkan, kenapa 0, Pak? Pak, boleh nggak kalau seandainya Q-nya diganti dengan 1, 2, ataupun 3? Boleh. Tapi untuk mempermudah perhitungan, itu kita menggunakan angka 0. Karena angka 0 itu sumbernya udah biasa. Pak, bisa nggak pakai minus? Bisa, boleh. Kalau kalian sudah expert, sudah pengen sesuatu yang beda ya, Pak, saya malas pakai angka 0, pengen angka 1, atau minus 1, minus 2, atau angka pecahan, boleh. Tapi yang kita sarankan angka 0 supaya untuk mempermudah kalian menghitung ya. Menghitung kalau seandainya Q sama dengan 0, maka P-nya sekian. Kalau seandainya P sama dengan 0, maka Q-nya sekian. Dapatlah titik koordinat itu. Ya, dapat titik koordinat seperti ini. Ya, dapat ya. Ini kan sumbu kuantitas, di sini sumbu price ya. Dan ini sangat-sangat mudah. Ini matematika sangat-sangat sederhana ya. Jadi fungsinya sudah ada, silahkan kalian cari. Seandainya jika X sama dengan 0, maka P-nya sekian. Jika P sama dengan 0, maka Q sekian. Dapatlah itu. Jadi kalau kalian mau mengubah, Pak, saya nggak mau 0, Pak, saya maunya 1 ataupun maunya 3, boleh nggak? Boleh, bebas. Tapi untuk mempermudah itu, jika P ataupun Q itu adalah 0. Nah, bagaimana dengan fungsi penawaran? Fungsi penawaran ini juga sama, kurang lebih sama, hanya terbalik. Dan fungsi penawarannya juga berbeda. Yang tadi min B, kalau sekarang, kalau yang penawaran ini kan A min B. Kalau penawaran, tadi permintaan itu min, ya. Ya, ini ya. Nah, kalau seandainya permintaan itu plus. Bedanya di situ. Nah, di sini fungsi penawaran menunjukkan hubungan ya antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhi pada suatu produk tertentu. Permintaan sama penawaran itu kurang lebih sama. Ya, kalau penawaran berarti dari sisi produsen, sedangkan permintaan itu berarti dari sisi konsumen. Ya. Nah, yang contoh di sini diketahui fungsi penawaran QS ya sama dengan 2P plus 6. Tentukan koordinat dan gambar kurva fungsi penawaran. Jadi, Pak, gimana dapat fungsi penawarannya? Fungsi penawarannya ataupun fungsi permintaannya itu sudah ada di soal. Jadi tinggal kalian bagaimana membuat sebuah grafiknya ya, dengan menentukan titik mana yang akan kalian buat ya. Kalau seandainya dapat rumus QS sama dengan 2P ditambah 6, tentukan koordinat dan gambar kurva dari fungsi penawaran itu. Ya. QS di sini kenapa S? Karena supply ya. Karena adalah quantity supply. Sudah diketahui, jadi seandainya P sama dengan 0, maka tinggal dimasukkan 0 tambah 6. Jadi QS-nya 6. Jadi titiknya 6, Q-nya di 6, berarti di price-nya di 0. Ini sama artinya kalau seandainya harganya tidak ada atau 0, maka kuantitas yang dibuat oleh seorang produsen itu sebanyak 6 buah. Nah, bagaimana dengan kalau seandainya Q-nya 0, berapa price-nya? Titik potong fungsi linear dengan sumbu vertikal P terjadi pada saat QS sama dengan 0, maka tinggal masukkan ke dalam rumus ya. 0 sama dengan 2P ditambah 6, ini 2P sama dengan 6, P sama dengan 6 dibagi dengan 2, sehingga P didapatlah minus 3. Nah, gambarnya seperti ini.
Jadi ini jadi minus ya. Gampangnya bisa. Nah, kalaupun dia nanti price-nya di atas dari 0, ya dia akan gambarnya agak ke atas. Ya, akan ke atas. Kurang lebih sama. Nah, ini contoh lain ya. Contoh lain, titik potong fungsinya di sumbu vertikal P terjadi pada saat PS sama dengan 0. Maka, ini soalnya, sorry. Diketahui fungsi penawaran yakni P sama dengan minus 12 ditambah dengan 3 Q. Tentukan koordinat dan bagaimana buat depannya. Nah, tinggal dimasukkan saja. Dimasukkan P sama dengan minus. Ini kalau seandainya QS sama dengan 0, maka P sama dengan minus 12 tambah 3 QS. QS dimasukkan dengan 0, maka dapatlah titik koordinat ini. 0, minus 12. Sama juga dengan ini. Yang harus kalian ketahui adalah bagaimana cara mendapatkan ini. Saya mau tanya teman-teman dulu di sini, kira-kira kalau yang ini gampang deh ya. Kalau seandainya rumusnya ini bisa dibalik-balik P maupun QS di depan itu bebas. Nah, kalau seandainya kalian mau balik angka 0, kalaupun langsung dikali, ini kan yang ini kan gampang. Ini kan gampang kan? Ya. Terus kalau yang ini bagaimana? Ini kadang biasanya hati-hati untuk perpindahan. Ya, untuk perpindahan. Nah, ini untuk mencari fungsi permintaan dan fungsi penawaran untuk membuat sebuah grafiknya. Sampai di sini dulu sebelum saya lanjutkan ke elastisitas. Kira-kira dari fungsi permintaan dan juga dengan fungsi penawaran ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Baik Pak, saya mau bertanya Pak tentang bagian yang Silakan. di mananya ini ya, di Yang mana? soal yang baru Bapak baca tadi itu kan yang bagian diketahui fungsi penawaran yakni P sama dengan minus 12 ditambah 3Q gitu Pak ya. Ya, Nah, ya. saya itu masih bingung dengan pembahasan soalnya ini, di mana kalau min 12 ditambah 3,0 sama dengan yang ininya nih, di P di bawahnya Ini. ini min 12 sehingga diperoleh koordinat 0, 0, apa nih min 12. Ini saya masih agak bingung Pak, kenapa jadinya kayak gini gitu. Oke. Oke, jadi ini ya, gini ya. Nah, ini kan P. P itu berarti price. Price itu berarti sumbunya di atas. Sumbunya di atas. Biasanya ini kan, kalau ini kan X. Biasanya kalau gini. Sumbu ini ya, biasanya kan sumbu ini price ini kan Y. Y ya, di sini Y. Ini biasanya Y, asalnya ya, ini biasanya Y. Di sini dasarnya itu X. X itu diubah menjadi kuantitas, price diubah menjadi P. Nah, untuk menentukan yang mana dulu, biasanya X, Y kan. Berarti harus diketahui kuantitas dulu ini berapa, P-nya berapa, dapatlah titik koordinat itu. Nah, kalau dari pembahasan ini, berarti titik koordinat yang pertama itu kan Q-nya 0. Ini sudah 0 nih. P-nya berarti minus 12. Nah, kalau seandainya bagaimana sebaliknya? Kalau seandainya P sama dengan 0, berarti sini 4,0. Nah, untuk yang sebaliknya, kalau yang QS tadi, nah, ini kan 0 sama dengan 6, 3, 0 gitu maksudnya kan. Nah, ini kalau seandainya Q, berarti Q kan di sini, P-nya di sini. Berarti di sini titik koordinatnya itu diawali dengan Q. Habis itu koma, baru P. Nah, kalau ini kan diketahui jika Q sama dengan 0, berarti 0 dulu disebut baru P. Kalau yang ini, nah berarti di sini kan Q dulu yang disebut baru P. Walaupun yang diketahui dari soal itu P, fungsi dari harga permintaan, tetap yang untuk menjadi koordinat itu adalah Q dulu baru P. Asalnya dari mana? Q itu biasanya asalnya kan dari sumbu X. P itu berasal dari sumbu Y. Jadi biasanya X dulu baru Y. Sumbu X itu biasanya yang datar, yang vertikal. Nah, sumbu yang press itu biasanya balik, sorry. Yang vertikal, press, horizontal yang X ataupun yang kuantitas. Kita untuk menentukan titik ini kan ya, tadi ya, bingung kan?
Kalau seandainya titiknya 0, ini berapa nih? Nah, berarti 0 ya. Titiknya 0, titik minus 12. Supaya untuk mempermudah ya kita tarik ini. 0, 4 ya. Sebenarnya kalau cukup dari gambar ya cukupnya di sini aja nih. Cuman karena ini untuk menambahkan lagi, sebenarnya tinggal masukkan ke dalam rumus bisa sampai berapapun semaunya kita maunya berapa. Itu biasa kalau seandainya sudah ditetapkan seperti ini 4.0, 0.-12 itu gambarnya sampai di sini aja sudah benar. Sampai 4 aja sudah benar. Ya. Kalau mau ditambah lagi panjang boleh. Kalau ini pun mau ditambah ke sini pun juga boleh. Gimana? Ya kan? Tadi siapa yang nanya? Sauki Saya ya? Pak. Iya Pak. Mungkin gimana ya Pak ya? Saya agak lama lah loadingnya kalau dihitung-hitungan. Soalnya saya masih bingung gitu Bingungnya dengan di? ini kan ada ini nih. P sama dengan min 12 ditambah 3.0 gitu. Nah itu di bawahnya itu P sama dengan min 12 sehingga diperoleh koordinat 0 ada koma nih sama min 12. Di situ tuh saya bingung gitu. Nah, sini nih. Ini saya coba ya. Minus 12 ditambah dengan 3 dikali QS. QS-nya kan sudah diketahui nih jika QS sama dengan 0. Berarti minus 12 ditambah dengan 3 dikali 0 dulu. Jadi 3 dikali 0 dulu, jangan ditambahkan dulu. Ini seharusnya begini. Iya. 3 Nah, 3 dikali 0 itu kan 0. Dapatlah minus 12. Nah, kan biasa apapun yang dikalikan dengan 0 kan hasilnya 0. Dapatlah. Hasilnya 0 ya. Kalau yang ini gimana di bawah? Perpindahan? Kalau yang satu ini udah paham ya? Udah mulai ngerti lah Pak. Kalau yang bawah ini belum masih belum. Oke. Jadi biasanya terdapat kesalahan ini perpindahan ruas ya. Perpindahan ruas itu menjadi masalah biasanya. Ini kalau diumpamakan, ini kan sudah ada rumusnya kalau sampai P sama dengan 0-nya di sini. Berarti harus ada yang pindah. Mana yang pindah? 3 QS ini yang pindah. 3 QS di ruas kanan itu bernilai positif. Ketika pindah ke ruas kiri, maka akan berlawanan. Yang awalnya positif akan negatif, yang negatif akan jadi positif. Dapatlah angka ini. Dapat 4 tahu dari mana? Dari mana? Ini kan enggak di min 12 dibagi 3. min 12 dibagi min 3 dapatlah 4. Minus dibagi minus kan habis. Min 2. Oh iya. Ya. Udah dari situ ya? Oh iya. Ya, dari situ dong. Wah, gimana kamu nih? Emang agak lelet di hitung-hitungan. Gimana yang lain? Oke? Ya, silakan. Mana? Siap. Siap ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Aman? Insya Allah. Kalau Insya Allah aman ya. Insya Allah aman ya. Saya rasa kalau hitungan dasar ini sangat mudah. Jangan lupa setelah buat itu, buatlah kurvanya. Pak, boleh nanti kemungkinan besar saya akan kasih soal seperti ini. Pak, nanti apakah akan lebih banyak, Pak? Ini kan ini ada beberapa titik nih. Jika QS-nya 5, berapa P-nya QS-nya? Saya rasa kalaupun kalian tidak membuat ini ke atas, sudah saya betulkan. Cukup kalian buat dari permintaannya aja. Dari ini aja, tanpa perlu sampai ke atas gambarnya, saya rasa sudah saya betulkan. Karena kalau sudah paham di sini gambarnya seperti apa, kedepannya sangat-sangat mudah. Oke ya, aman ya. Yang lain ya, saya coba lanjutkan ke elastisitas. Ya, elastisitas ini adalah perubahan dari harga, perubahan dari kuantitas. Biasanya ada perubahan yang namanya itu elastisitas permintaan, elastisitas penawaran. Nah, itu akan sering berubah. Kenapa? Biasa harga itu kan tidak tetap, dia tidak stabil, harus rutin. Karena beberapa bulan kemudian, beberapa hari kemudian itu biasanya berubah. Begitu juga dengan kuantitas. Seandainya kuantitas yang ada di pasar, di penawaran, stoknya yang biasanya adanya 100,
tiba-tiba karena ada kejadian sesuatu 50 ya, karena ada gagal panen dan segala macam. Sehingga di situ akan mempengaruhi harga barang itu. Ya. Nah, ini kan rumusnya. Saya rasa tidak di sini. Nah, ini pokoknya asal usulnya seperti ini. Ya, P dikurang dengan P yang pertama dibagi dengan P yang kedua dikurang P yang pertama. Dan ini sebaliknya. Ini seharusnya P2. Nanti lebih enaknya kita langsung ke contoh. Coba ke contoh. Sini contoh soalnya ketika harga itu $160, jumlah barang yang diminta konsumen 110 ya, sedangkan yang ditawarkan produsen itu 50 unit. Ketika harga naik menjadi $240, maka jumlah barang yang diminta konsumen itu menjadi turun. Sedangkan yang ditawarkan produsen itu semakin naik ya, itu kan fungsi permintaan dan penawaran. Nah, diketahui seperti ini, tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Ya, jadi soalnya itu sudah ada seperti ini, tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Berarti diketahui P1 berarti price yang pertama itu harganya 160, terus price yang kedua 240, terus bagaimana dengan kuantitas permintaan yang pertama, ini kuantitas permintaan yang kedua, sehingga di sini ada kuantitas penawaran yang pertama dengan kuantitas penawaran yang kedua. Jadi sebenarnya kata kuncinya itu kalian cukup mengetahui apa-apa yang diketahuinya. Setelah diketahuinya sudah lengkap, maka tinggal masukkan ke dalam rumus. Dapatlah persamaannya. Persamaan dari fungsi dari permintaan dan penawaran. Ini dari fungsi permintaan, ini dari fungsi penawaran. Sama nggak? Beda ya. Kenapa bisa beda? Karena nilainya beda. Nah, dapatlah kedua fungsi ini, fungsi yang permintaan P sama dengan 270 min Q. Untuk yang fungsi penawaran atau PS itu dapatlah fungsi P sama dengan 2Q ditambah dengan 60. Ini contohnya. Yang paling harus kalian ketahui adalah ada perubahan. Setelah sudah tahu nih kan pasti kalian udah tahu nih dari soal ini. Nah, ketika harga 160 berarti itu adalah P yang pertama. Nah, kalau harga ini berarti ini adalah P yang pertama. Terus jumlah barang yang diminta yang pertama itu berarti ini barang yang diminta, ingat itu adalah demand. Berarti kuantitas demand ID1. Nah, sedangkan ditawarkan oleh produsen berarti di sini adalah kuantitas yang supply yang pertama. Ketika harga naik ya, ketika menjadi 240 berarti di sini adalah P2. Jumlah barang yang diminta konsumen itu turun menjadi 30 unit. 30 unit berarti di sini adalah ID2. Sedangkan untuk yang ditawarkan itu meningkat ya. Jadi di sini menjadi QS2. Ini kan sudah dapat nih ketahui, masuklah ke sini. Sama kan? Coba kita cek QD2. Nah, QD2-nya 30 ya. QS2-nya 90. Nah, setelah tahu ini tinggal masukkan ke dalam rumus. P berarti price ya. P sama dengan P1, di P aja tetap dikosongkan. Nanti untuk mendapatkan fungsinya dikurang dengan P1 dibagi dengan P2 dikurang dengan P1 sama dengan Q. Q-nya biar aja kosong karena yang akan dijadikan persamaan dikurang dengan Q yang pertama dibagi lagi dengan Q yang kedua dikurang dengan Q1. Masukkan ke dalam rumus semuanya, dapatlah fungsi permintaan ini. Pak, bisa nggak kalau seandainya dibalik Q-nya di sini? Bisa aja.
Ini kan kebetulan mau cari P ya. Jadi harus nanti yang diketahui rumusnya itu kalau misalnya mau cari Q bisa, mau cari P juga bisa. Sampai di sini paham enggak? Mau saya coba kasih contohnya. Bentar. Coba nanti sambil coba lihat slide-nya, saya akan coba terjemahkan atau saya share. Bentar ya. Oh, nah. Ajak lagi tidak mau ikut buka.
Halo? Gimana? Sampai di sini paham? Coba. Paham Pak? Yang nggak paham pahamin aja ya. Artinya gini. Artinya gini ya. Artinya yang paling penting adalah kalian harus tahu dulu nih. Nah, harus tahu dulu nih ini apa ya? Ini harga yang pertama, ini harga yang kedua. Harus tahu dulu. Kalau sudah tahu itu, masukkan di keterangan, diketahui ini. Setelah itu baru masukkan ke dalam rumus, dapatlah hasilnya. Nah, perhitungan ini perhitungan yang sederhana. Ya, P minus 160 berarti dibagi dengan 240 dikurang 160, dapatlah 80. Nah, Q 110 berarti dibagi minus 80. Nanti tinggal disilangkan, dibagi. Gimana ya? Ini dibagi dengan 80. Ini minus 80, ini 80. Nah, disilangkan dapatlah perkalian ini. Dikalikan dapatlah fungsi. Sama juga dengan supply. Kalau equilibrium jauh lebih mudah. Kalau sudah dapat fungsi permintaan dan penawaran, tinggal sama dengan kan. Sama, bisa nggak sama Q dia sama dengan QS itu berada pada titik Q-nya berapa, S-nya berapa. Itu biasanya masuk sini. Ini contoh soal QD, nggak ada, QS sudah ada. Cari titik keseimbangan, cari dulu salah satu ya, QD sama QS, kira-kira mau menghilangkan P atau Q. Setelah itu baru disubstitusi. Substitusi, masukkan nilainya, dapatlah gambarnya. Nah, ini ada contoh-contohnya dan ada pembahasannya. Jadi tinggal kalian pahami aja. Nah, kalau ini ada pajak itu berarti tambahan ya. Biasanya pemerintah itu menerapkan suatu barang X itu dikenakan pajak. Dikenakan pajak artinya akan ada perubahan harga barang tersebut. Harga barang tersebut biasanya dikenakan oleh konsumen atau produsen, tergantung nanti itu masuk ke dalam pajak yang mana. Juga ada keterangan subsidi ya. Subsidi ini biasanya dirasakan oleh permintaan ya, oleh konsumen. Jadi biasanya harga barang, salah satu paling sederhana itu adalah minyak. Minyak itu kalau harga aslinya mungkin sekitar 9.000 ataupun 10.000. Tapi karena ada subsidi dari pemerintah, maka harga barang yang kita bisa dapatkan itu lebih murah daripada harga yang sebenarnya. Saya rasa itu ya. Nanti coba silakan bagaimana perhitungannya. Saya rasa kalau perhitungan sederhana itu sangat sama. Oke ya, teman-teman ya. Ya, Pak. Siap, Pak. Oke, sebelumnya saya coba mau absen dulu nih pertemuan ke-8, nanti pertemuan ke-9 UTS ya. UTS saya akan kasih 2 soal aja, ya 2 soal aja. Silakan kalian cari dan nanti akan ditirin melalui Google Classroom. Bagi teman-teman yang belum bergabung, silakan bergabung karena di situ akan saya lihat UTS atau tugas kalian ya. Oke, saya coba absen dulu. Renzi, Triastuti ada? Renzi, Triastuti, kosong ya? Clara, Sri Augustina. Hadir, Pak. Sauki. Hadir Pak. Nia Anggra ini. Nia enggak ada ya? Ada Pak, Nia Pak. Oh ada ya. Bentar.